Shalom adik-adik. Wah, udah ketemu hari Minggu lagi nih Kak Tata. Betul nggak? Pastinya adik-adik udah siap ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau lipat tangan tutup mata adik-adik. Kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Kak Tata. Oke, ayo adik-adik kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertamu sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kak Tata, wah Kak Titin kemarin dengar nih pengumuman dari Dinas Pendidikan kalau kita 100% sekolahnya online lagi. Betul nggak Kak Tata? Betul banget Kak. Yang mau Kak Titin tanya ini sama adik-adik di rumah sama Kak Tata nih, boleh nggak sih nyerah? Gak boleh dong Kak, Kenapa Kak? karena meskipun kita di rumah, kita tetap harus do the best. Wah betul, kita harus memberi yang terbaik ya Kak, do the best. Oke, yuk Kak. Mari sama-sama kita katakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah benar nih Kak Tata, kita nggak boleh gampang menyerah, kita harus do the best. Nah Kak Tata, kalau gitu berarti kita bisa lakuin semua bersama Tuhan dong Kak. Iya dong Kak. Oh pasti adik-adik juga bisa lakukan bersama Tuhan. Yuk Kak. And small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita
bisa lakukan segalanya, ya nggak Kak? Iya bener banget dong Terus, Kak. Kak Titin mau tanya nih Kak Tata, sama Kak Tata sama adik-adik di rumah. Kira-kira kalau kita bisa melakukan segala sesuatu bersama Tuhan, emang Tuhan ada ya Kak? Ada dong Kak. Oh, Buktinya ya Kak, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, pasti Tuhan sama kita Kak. wah, berarti kita memang benar-benar istimewa ya Kak. Iya, Weh, yuk Yuk Kak. Kak. Mari sama-sama kita katakan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama kita katakan dari awal. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan di kanan bawah. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Benar kata Tata. Kalau gitu berarti adik-adik sudah siap jadi adik-adik yang gak gampang menyerah. Betul gak kata Tata? Betul dong Kak. Wah, siapa yang mau siapkan untuk mendengar firman Tuhan? Yuk kita mau sungguh-sungguh. Kita mau angkat tangan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, ini hati kami. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
kami mau jadi adik-adik yang tidak menyerah dengan keadaan kami. Dan kami terus mau berjuang dan kami mau melakukan yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sebentar, kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan hati kami yang mau melakukan supaya kami bisa didapati Tuhan sebagai anak-anak, sebagai adik-adik yang selalu setia. Bahkan kami selalu mau belajar untuk tidak mudah menyerah dengan tantangan apapun Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Balik lagi di minggu kedua di bulan Februari. Kak Uli berharap adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap bersuka cita. Meskipun keadaan dan situasi saat ini nggak baik, tapi kita harus tetap bersuka cita, bersyukur sama Tuhan. Nah, langsung aja nih. Judul firman hari ini adalah Don't Give Up. Artinya jangan menyerah. Ikutin Kak Uli, jangan menyerah. Nah, ayatnya ada di Lukas 18 ayat 35 sampai 48. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah masing-masing. Oke, sebelum dengerin firman nih adik-adik, Kak Uli mau kasih permainan dulu. Siapa yang siap? Yang siap boleh angkat tangannya? Oke, nah permainannya gimana Kak Uli? Nih, semuanya sekarang ikutin Kak Uli. Oke, sekarang semuanya buka mata. Dan dalam hitungan ketiga Kak Uli ajak adik-adik buat tutup matanya. Oke, 1, 2, 3. Coba semua merem. Nah, sekarang buka lagi matanya. Nah, sekarang Kak Uli mau tanya nih, waktu kita tutup mata, kira-kira kita bisa ngelihat apa ya? Bisa ngelihat nggak? Enggak Kak, gelap Kak, nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah, sekarang permainan selanjutnya gini, adik-adik semuanya tutup mata, habis itu adik-adik ngambil sesuatu yang ada di dekat adik-adik. Kira-kira bisa nggak? Waktu kita tutup mata terus ngambil barang di sekitar kita? Nggak bisa Kak, susah. Nah, itu adik-adik, waktu kita tutup mata nggak kelihatan apa-apa. Bahkan untuk mengambil benda-benda di sekitar kita pun kita kesulitan. Tapi waktu kita buka mata kita bisa ngelihat semuanya. Nah, gimana rasanya? Bisa ngelihat, enak bisa ngelihat atau enggak? Enak bisa ngelihat Kak. Nah, ternyata tau enggak adik-adik? Ada sesuatu cerita nih adik-adik. Ternyata itu yang diinginin orang buta yang duduk di pinggir jalan di perbatasan kota Yeriko adik-adik. Jadi gini ceritanya adalah ada orang buta nih adik-adik duduk di perbatasan kota Yeriko. Nah, orang buta ini pasti ingin bisa melihat adik-adik. Terus apa adik-adik? Orang buta itu tahu kalau Tuhan Yesus tuh mau mampir ke kota itu. Nah, orang buta itu mendengar dengan kehebatan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakit, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tahu nggak? Semua orang berbondong-bondong datang sama Tuhan Yesus. Semua orang mendekati Tuhan Yesus. Nah, tapi apa? Nggak seorang pun menuntun orang buta ini adik-adik. Padahal dia pengen ketemu sama Tuhan Yesus nih. Tapi dia nggak bisa ngelihat. Gimana dong Kak caranya Kak? Tahu nggak adik-adik? Dia nggak kehilangan akal. Dia nggak bisa melihat. Tapi dia punya otak untuk berpikir. Dan tahu cara yang dilakukannya dia? Untuk menarik perhatiannya Tuhan Yesus apa? Dengan cara berteriak. Nah, ia berteriak dengan keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Suaranya yang keras itu buat orang-orang di sekitarnya tuh suruh diem. Orang-orang sekitarnya tuh marah karena dengerin dia teriak. Tapi apa?
orang buta ini gak nyerah adik-adik. Nah malah sebaliknya ia makin kencang teriaknya. Dia bilang gini, anak Daud kasihanilah aku. Nah adik-adik, waktu orang buta itu teriak, kira-kira Tuhan Yesus dengar gak? Kira-kira Tuhan Yesus tahu gak? Iya adik-adik, ternyata Tuhan Yesus dengar loh. Tuhan Yesus tahu loh teriakan dari orang buta itu. Terus ia menghentikan langkahnya dan gini, cari siapa yang manggil ya. Akhirnya apa? Tuhan Yesus mendekati orang buta itu. Terus dia bertanya, Tuhan Yesus bertanya pada orang buta itu adik-adik. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wah, betapa bahagianya orang buta itu waktu disamperin Tuhan Yesus adik-adik. Nah, orang buta itu jawab gimana? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan akhirnya Tuhan membuat dia dapat melihat. Dan tahu gak adik-adik, sebagai bentuk terima kasihnya, ia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi sambil memuji-muji Tuhan. Dan lihat adik-adik, banyak orang-orang juga yang ikut bersama-sama dengan dia memuji-muji Tuhan Yesus. Nah Kak, apa yang bisa kita pelajarin dari cerita ini? Yang pertama yang Kak Uli mau kasih tahu adik-adik adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Artinya apa Kak? Artinya kita harus tetap berusaha. Minggu lalu kita udah belajar tentang Paulus yang tetap semangat memberitakan firman Tuhan meskipun tantangannya besar, tantangannya gak mudah. Nah hari ini kita belajar dari orang buta ini. Supaya apa? Kita gak boleh nyerah adik-adik. Kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap berjuang adik-adik. Nah orang buta tadi gak nyerah. Waktu dia gak bisa ngelihat, waktu dia mau ketemu Tuhan Yesus, waktu dia ingin sembuh, ingin bisa ngelihat, orang buta itu gak nyerah. Tapi apa? Dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia menarik perhatian Tuhan Yesus. Dan gini, dia berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Nah adik-adik pasti dikasih kelebihan sama Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan gini, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh nyerah dengan keterbatasan kita. Misalnya nih, Kak gara-gara sekolah online aku jadi gak bisa nih. Gara-gara ini aku jadi gak bisa. Gara-gara aku gak punya laptop, gak punya HP, aku jadi gak pinter nih. Kak gara-gara mama papaku gak kaya, aku jadi gak bisa ngapa-ngapain. Nah adik-adik stop, gak boleh ngeluh. Gak boleh ngeluh dengan keterbatasan kita. Justru kita harusnya berjuang, harus berusaha dan gini. Gak boleh nyerah, harus tetap berjuang dan berusaha. Ingat, Tuhan pasti kasih cara supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Itu adik-adik yang pertama. Yang kedua yang Kak Uli mau kasih tahu gini. Lakukan yang terbaik. Yang kedua adalah lakukan yang terbaik. Adik-adik, Tuhan itu gak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang tanpa mendapatkan hasil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik, do the best. Kalau kita belum bisa ngelakuin yang terbaik, ayo sekarang waktunya kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita masih males-malesan dalam belajar, ayo sekarang waktunya kita berusaha lakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah Tuhan pasti akan membuat kita berhasil adik-adik. Kalau kita mau lakukan yang terbaik, kalau kita mau bersungguh-sungguh, kalau kita mau berjuang. Nah contohnya apa Kak? Contohnya siapa yang cita-citanya jadi dokter? Angkat tangannya. Nah mulai sekarang adik-adik harus belajar sungguh-sungguh. Gak boleh males-malesan, harus lakukan yang terbaik. Kasih nilai yang terbaik supaya adik-adik bisa jadi dokter. Nah adik-adik, tapi ternyata adik-adik dari dua hal yang Kak Uli kasih ini ternyata ada tantangannya loh. Tantangannya itu adalah gini, males dan suka nunda-nunda apa yang harus kita lakukan. Ingat ya, tantangannya itu males dan suka nunda-nunda apa yang harus kita lakukan.
makin kita males nih adik-adik, makin kita nunda-nunda pekerjaan kita gini, kita nggak dapat apa-apa. Dan gini, kita akan mengalami kegagalan. Jadi hari ini adik-adik, ayo sama-sama kita mau jadi anak-anak Tuhan yang gak gampang menyerah. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan ayat terakhir yang Kak Uli mau kasih tahu ke adik-adik adalah di Filipi 4 ayat 13. Bunyinya gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lagi ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi gini adik-adik, ingat hari ini firman Tuhan mengajarkan kita gak boleh nyerah. Jadi waktu-waktu ini situasi yang gak menentu, adik-adik bisa sekolah online, bisa sekolah onsite. Dan apapun yang terjadi jangan membuat adik-adik gampang menyerah. Ingat, Tuhan pasti kasih kita cara untuk berusaha. Dan gini, kita mau seperti karakter orang buta tadi, dia nggak nyerah, dia berusaha cari Tuhan, dia berusaha mencari perhatian Tuhan dan gini, dia tidak menggunakan keterbatasannya dia untuk mengeluh, tapi dia tetap berusaha lakukan yang terbaik. Amin buat firman Tuhan. Yuk Kak Uli ajak semuanya kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar supaya kami tetap bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kami gak mudah nyerah, kami mau lakukan yang terbaik Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau lakukan yang terbaik sedari kami kecil Tuhan. Dan kami gak mau nyerah dengan sekolah kami, dengan apapun yang hari-hari ini kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati orang tua kami, berkati seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, adik-adik pasti terberkati dengan firman hari ini, betul gak Kak Tata? Betul dong Wah, Kak. sekarang saatnya kita mau dengerin pengumuman. Ada apa aja Kak Tata yang pertama? Oke, yang pertama ada Menara Doa setiap hari Kamis jam 6 sore. Wah, pengumuman yang kedua ada Cool Kids setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan pengumuman yang ketiga nih Kak Tata, wah kita ada ibadah 2K. Wah, hari Minggu. Nah, pastinya ibadahnya hari Minggu Kak Tata. Tapi pakai online atau onsite kita bisa lihat di mana infonya di Instagram 2K. Wah, adik-adik pokoknya jangan sampai ketinggalan ya Kak. Harus Kak. diupdate terus. Oh, ini ibadahnya apa nih? Gitu. Betul ya Kak Tata? Betul banget Kak. Oke, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.